Dan sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Pak Mariono. Pak Mariono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio. Pertanyaan pertama saya, sudah adakah dana repatriasi yang masuk? Sudah berapa hingga hari ini? Dana repatriasi yang sudah masuk, kami ada beberapa potensi yang akan masuk, kurang lebih adalah 100 miliar. Itu yang berasal dari warga negara Indonesia di Medan. Dan kami perkirakan mungkin minggu depan itu akan masuk. Dan sekalian kita menunggu Bank BTN mendapatkan izin sebagai pengelola RDN yang ada di Indonesia ini. Oke, menarik sekali. Bisa jelaskan sedikit tentang RDN, pengelola RDN yang ditunjuk oleh pemerintah? Ya. Jadi pengelolanya karena kita belum mendapatkan izin, minggu ini kita sudah mendapatkan izin dari KSEI, kemudian mungkin minggu depannya lagi kita akan mendapatkan surat kerjasama atau surat pengakuan dari pemerintah yang akan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Ini yang kita harapkan sehingga mulai minggu depan kita akan bisa terus melakukan. Untuk itu di samping itu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk persiapan-persiapan dari SDM kami, termasuk pelayanan daripada outlet-outlet kami. Menarik sekali. Pak Mariono, tadi kita ada informasi sebelumnya, saya sudah melihat sedikit dan kita juga membaca bagaimana instrumen-instrumen yang akan digunakan oleh BTN. Dan Anda tadi melihat ada potensi 100 miliar hanya pada pekan ini saja, sampai pekan depan mungkin akan masuk. Tapi Anda akan memiliki beberapa instrumen. Mayoritas nanti akan kemana dana itu digelontorkan, dialokasikan? Ya, memang di samping kami mempersiapkan dana-dana repatriasi, kami juga mempersiapkan beberapa instrumen. Antara lain adalah obligasi, kemudian adalah efek EBA, kick EBA, dan kemudian adalah kick diri. Salah satu yang sudah dilaksanakan seminggu yang lalu, kami menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan 3 triliun. Kemarin sudah semuanya ketutup dengan penawaran sejumlah 3,6 triliun. Oversubscribe dan 3,6 triliun lagi ya Pak ya. Dan ditambah lagi kita juga sudah mengeluarkan lagi produk instrumen lain 1 triliun dan penawaran sudah ada 1,1 triliun oversubscribe lagi. Inilah satu-satunya produk kami atau dua produk ini yang mempunyai atau berakibat adanya suatu dampak, adanya suatu tax amnesty ini. Baik, dan saya ingin bertanya lebih spesifik mengenai efek beragun aset tersebut, EBA yang ada. Kapan akan diterbitkan dan targetnya bukan main-main loh Pak, 10 triliun ya Pak? 10 triliun, jadi mungkin tahap pertama kita akan terbitkan adalah antara 1 sampai 2 triliun. Ini mulai dalam proses untuk mengajukan perizinan untuk keluar kepada OJK. Saya kira tahun bulan depan kita bisa keluarkan. Baik, jadi bulan depan kita akan lebih mendalami lagi perbincangan dengan Pak Mariono, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali bersama Direktur Utama Bank Tabungan Negara. Kita langsung kembali melanjutkan bersama Pak Mariono. Pak Mariono, bisa dijelaskan tadi terkait EBA, jadi 1 triliun untuk tahap pertama dari 10 triliun, bisa mungkin lebih dijelaskan kembali. Jadi yang pertama adalah kita karena untuk mendapatkan izin lebih cepat, jadi kita akan keluarkan mungkin 1 sampai 2 triliun. Kemudian tahap kedua itu adalah kurang lebih adalah 3 triliun dan tahap ketiga itu adalah 5 triliun. Itu yang kita lakukan. Dan EBA ini kita bagi 2, yaitu adalah KIK EBA dan EBA SP. KIK EBA dan EBA SP itu. KIK EBA itu adalah kita akan menjual portofolio adalah KPR kita yang non subsidi, sedangkan yang EBA SP itu adalah kita akan menjual portofolio kami dalam bentuk misalnya kredit investasi dan lain sebagainya. Oke, jadi ada pilihan. Ada pilihan. Jadi terserah mau yang mana. Mau milih yang mana, mau KIK EBA atau EBA SP. Saya senang kalau instrumennya bervariasi ya Pak ya, jadi banyak. Kita mungkin lihat ke plasma terlebih dahulu, kita memiliki data ini terkait dengan Bank Tabungan Negara, mungkin kita lihat bersama di plasma. Sudah bisa dimunculkan, yes, ini adalah kinerja BTN semester 1 2016. Kita lihat ini adalah porsi-porsi struktur kinerja BTN. Kita lihat pangsa kredit perumahan, BTN sendiri ini jagonya ya Pak ya, untuk kredit properti ya, perumahan, kemudian bangunan vertikal juga. Kita lihat tuh 31,72% loh Pak ya, masih di situ fokusnya tampaknya. Dan kita lihat tumbuhnya juga 2 digit pertumbuhan kredit perumahan. Kita lihat 20,23%, luar biasa, masih ternyata konsisten di sana. Dan pertumbuhan kredit non perumahan memang bukan mainannya BTN, 2,64%. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa dengan tambahan dana repatriasi ini akan seperti apa nanti mungkin porsi kredit ke depan?
Ya, jadi memang kami konsentrasi di dalam bisnis segmen perumahan dan saat ini memang kami mempunyai suatu atau menjadi sebagai leader karena market share kami 31% dan pertumbuhan 22%. Sehingga ke depan kita harapkan dengan mendapatkan dana-dana repatriasi ini, maka pertumbuhan kami perkirakan adalah di kredit ini di akhir tahun antara 20 sampai 24% yang akan kita perkirakan. Dan NPL kami juga menurun. Ya, Oke. Kita lihat bersama, kita memiliki data tersebut. Kita dengar bersama, kita lihat, yes, ini ada. Oke, kita ke saham terlebih dahulu mungkin Pak. Ini adalah harga saham dari BTN dan all time high Pak pada 1 Agustus 2050 ya. Menyentuh level tersebut, terkoreksi sedikit profit taking biasa Pak, 11.985. Tapi dibandingkan Desember 2009, di belakang Anda ada angka 800-an harga awalnya. Jadi ketika perdana IPO BTN luar biasa, apa yang menurut Anda bisa Anda yakinkan pada investor bahwa BTN masih akan memiliki kinerja positif ke depan? Ya, dan layak beli? Dan ke depan memang kita selama 3 tahun ini kita melakukan transformasi. Kita melakukan suatu perubahan-perubahan, baik di dalam pemberian kredit maupun di dalam percepatan pelayanan kami di dalam memberikan kredit. Tapi kami tetap komitmen di bidang perumahan. Karena kita lihat perumahan masih punya ruang yaitu backlog 14 juta rupiah. Kemudian 14 juta rumah mungkin? 14 juta rumah. Kemudian ada program pemerintah, adanya suatu tax amnesty. Kemudian pendapatan per kapita masyarakat Indonesia semakin meningkat. Sehingga prospek daripada bisnis perumahan ini akan menjadi baik, akan menjadi meningkat. Khususnya di segmen menengah bawah gitu. Tapi dengan adanya tax amnesty ini, maka properti di segmen menengah atas juga ikut meningkat. Itulah menjadikan bahwa saham daripada BTN ini akan semakin meningkat. Sudah menyentuh angka psikologis yaitu angka 2050. Biasanya akan naik terus ya Pak ya. Kita akan bahas bagaimana fundamental kinerja dari korporasi BTN. Selanjutnya kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali masih berperbincangan seputar kinerja BTN. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di CNN Indonesia Business dan saat ini saya masih bersama dengan Direktur Utama Bank Tabungan Negara atau BTN. Anda pakai KPR Bank BTN. Hari ini saya langsung berdialog dengan Direktur Utamanya. Kita lanjutkan kembali, tadi Anda sudah menyentuh tentang NPL ataupun kredit macet, kredit bermasalah, sama lah itu ya Pak ya, non-performing loan. Kita lihat, kita punya data bersama. Kita lihat di plasma, ini adalah data NPL. Kita lihat bahwa trennya menurun. Saya lihat di situ dari mulai tahun ini, sepanjang tahun ini cenderung terkendali ya Pak. Dari 3,68, 3,67, turun lagi di Juni 3,41. Meskipun kalau dibandingkan dengan NPL gross industri perbankan masih di atas, tapi paling tidak ini level terkendali. Bisa Anda jelaskan, Anda ngapain Pak bisa ditekan seperti itu? Ya, memang ini adalah penurunan NPL yang kami lakukan secara terus-menerus. Dan NPL 3,41 itu adalah NPL yang terendah selama 6 tahun terakhir. Luar biasa. Dan ini kita lakukan adalah melalui suatu proses pengendalian atau pengelolaan daripada kredit. Mulai lihat hasilnya, kita proses adalah 2 tahun yang lalu. Hasilnya melalui 1 tahun yang lalu 2015 ini sudah mulai menurun menjadi 4,7 dan kemudian adalah sekarang menjadi 3,41. Kita harapkan di akhir tahun nanti adalah di bawah 3%. Di bawah 3%. Di bawah 3%. Anda optimistis ada di situ. Oke, ada mekanisme khusus atau konsep? Langkah-langkah yang kami lakukan bahwa sekarang ini pengelolaan kredit kami lakukan dalam bentuk 3 sistem, yaitu adalah mengelola dari front end, kemudian middle end dan back end. Itu jelasnya seperti apa mungkin Pak? Yang sederhananya kalau front end itu adalah bagaimana kita memberikan atau mengambil keputusan kredit baru, itu kami rubah, yaitu dengan cara bagaimana adalah menggunakan suatu risk management atau yang disebut dengan 4S principle. Kemudian ini juga kita lakukan. Dulunya seperti apa, sekarang jadi seperti sebelumnya apa Pak? Tidak dilakukan secara
4 eyes principle. Sekarang menggunakan 4 eyes principle. Dulu electronic loan-nya, e-loan-nya adalah belum disempurnakan dengan baik. Sekarang kita menggunakan electronic loan itu adalah sangat ketat. Sehingga keputusan itu hanya kita ambil adalah antara yang hijau sama yang merah. Ya kan nggak ada yang abu-abu, itu yang akan kita putuskan. Kemudian yang middle end itu adalah kita lakukan peningkatan adalah monitoring, supervisi. Setiap pencairan kredit itu harus dilakukan monitoring dan supervisi kepada proyek-proyeknya. Kemudian yang terakhir itu kita menggunakan sebagai back end, yaitu bagaimana kita melakukan penataan kredit-kredit yang sudah cair ini setelah 1 tahun, yaitu dengan menggunakan collection. Yaitu collection. Iya. Collection ini adalah kita lakukan, kita rubah dengan model e-collection, yaitu sehingga collection ini dalam keterlambatan 1 hari pun kita sudah bisa kelihatan. Otomatis itu sudah secara sistem ini yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga melihat nasabah-nasabah, tidak langsung kita lakukan misalnya penjualan dan sebagainya. Dari dalam suatu kredit yang bermasalah ini kita lakukan ada 3 tahapan. 1 misalnya dengan melakukan suatu penagihan, kemudian kita restructuring kalau misalnya dia ada kemampuan, kemudian kita kalau memang sudah nggak ada kemampuan, sudah apa istilahnya sudah tidak visible lagi dan sebagainya, maka kita lakukan penjualan. Nah, penjualan ini bisa kita lakukan langsung atau tidak langsung. Baik Pak Mariono, saya juga memiliki data mengenai kinerja korporasi, kinerja keuangan yang kita lihat bersama. Ini hingga semester 1 2016 laba bersihnya tumbuh 25% Pak Mariono menjadi 1,04 triliun rupiah. Kemudian DPK-nya juga tumbuh signifikan 134 triliun rupiah. Kredit juga 18,39%. Dan asetnya juga bertambah 21%. Saya mungkin ke laba bersih, apa yang paling menopang sehingga laba bersih bisa diraup sedemikian besar Pak? Ya, jadi laba bersih ini sebetulnya pertama berasal dari pendapatan bunga. Karena kredit kami tumbuh 18%, itu adalah jauh di atas rata-rata industri. Kedua adalah kita bisa menurunkan daripada cost of fund dana kita. Dana kita meningkat kurang lebih adalah 21 atau 20%, tapi dengan diimbangi dengan penurunan suku bunga, yaitu dengan adanya BI rate yang turun, kemudian suasana market yang turun ini mendorong kita bisa menurunkan suku bunga. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan BIBIS income kita. Pendapatan BIBIS income kita untuk selama 6 bulan ini kurang lebih adalah 30%. Nah, nanti akan ditambah lagi itu sampai akhir tahun. Baik. Kredit Pak, sedikit saja kredit hingga akhir tahun akan tumbuh berapa persen Pak? Sampai akhir tahun nanti kita kredit akan tumbuh antara 20 sampai 22%. 20 sampai 20%. Dan Anda sudah tadi menyinggung juga mengenai suku bunga acuan. Sekarang BTN untuk KPR ada di level berapa Pak untuk bunga? Untuk KPR sudah di bawah 1 digit. Di level berapa tepatnya saat ini? 9,5%. 9,5% kita sudah masuk rezim bunga murah Pak. Bunga murah. Jadi sudah menurunkan suku bunga acuan, akan di level berapa? Akankah ada penurunan hingga akhir tahun? Ya kurang lebih mungkin sampai 9%. Ya. 9%. Sebetulnya KPR itu ada 2, KPR subsidi dan KPR non subsidi. KPR subsidi sudah ditetapkan pemerintah yaitu 5%, yang KPR non subsidi tadi rata-rata antara 9,5 dan mungkin nanti sampai 9%. Sampai akhir tahun. Bagi Anda yang menggunakan KPR Bank BTN, siap-siap. Ada kemungkinan ke 9% ya Pak? Tidak mungkin turun lagi ya Pak? Ngotot ini pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Mariono, Direktur Utama Bank Tabungan Negara sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.